Halo semuanya, dalam video kali ini aku mau ngobrol blak-blakan, jujur sama kalian tentang sifat-sifat yang selalu bikin hidup kita pas-pasan terus, susah keluar dari kemiskinan. Jadi kalau kalian gak mau hidup kalian miskin selamanya, simak baik-baik dan hindari sifat-sifat ini. Oke? Sifat yang pertama, males dan gak mau belajar. Di dunia kerja, pendapatan kita tergantung dari skill yang kita punya. Kalau skill kita tinggi, kita bisa dapat duit banyak. Pilot, pengacara, insinyur contohnya. Kayak misalnya, mohon maaf nih, jadi cleaning service atau jadi pelayan di restoran. Ya, kita nggak bakal dapat banyak duit dari situ. Kenapa? Karena untuk menjadi pilot, pengacara, atau insinyur, kita perlu waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengasah kemampuan. Sedangkan untuk jadi cleaning service atau jadi pelayan, nggak perlu waktu lama untuk belajar. Jadi kalau kalian pengen dapat penghasilan yang oke di masa depan, mendingan belajar deh skill yang bisa ngasih kalian bayaran tinggi. Lanjut, sifat yang kedua, nggak tahan banting. Banyak dari kita yang mudah menyerah kalau dihadapkan dengan keadaan yang nggak sesuai harapan. Menyerah itu emang paling gampang, tapi kalau kita cepat menyerah, kita bakal kehilangan kesempatan untuk jadi sukses. Untuk dapetin hasil yang sepadan, kita harus mau kerja keras, harus mau sabar, dan gak gampang menyerah. Belajar skill yang berharga, bangun bisnis, atau investasi, itu semua butuh yang namanya kerja keras, ketekunan, butuh waktu, dan butuh kesabaran agar bisa berhasil. Kalau gampang, semua orang pasti udah kaya, dan kalian gak bakal nonton video ini. Next, sifat buruk yang ketiga, pengen cepat kaya. Membangun kekayaan yang berkelanjutan itu butuh waktu dan kesabaran. Proses ini bisa dipercepat memang, tapi nggak bisa diburu-buru. Banyak dari kita yang nggak sabaran, pengen cepet dapat duit banyak, pengen cepet kaya. Tapi kecuali kita menang lotre atau dapat warisan yang gede, itu nggak bakal kejadian. Keinginan untuk jadi kaya itu bagus. Semua orang harus punya keinginan itu. Tapi ingat, untuk kebanyakan orang, proses ini butuh waktu. Jangan sampai kita ketipu sama skema cepat kaya, yang mana itu penipuan, hanya karena kita pengen cepat dapat duit. Itu cuma skema penipuan yang biasanya dipakai di investasi bodong, jadi kita harus hati-hati kalau mau investasi. Lanjut, sifat buruk yang keempat, nggak bisa mengatur keuangan. Bentar-bentar jajan, sedikit-sedikit check out, tiba-tiba kita udah kejerat utang. Belanja impulsif adalah musuh dari dompet dan anggaran kita. Kita semua pernah mengalami ini, dan memang susah banget untuk menahan keinginan buat gak belanja saat itu juga. Ketika kita gak bisa ngatur uang, kita bakal jadi tetap miskin, dan utang itu selamanya gak bakal bisa kita atasi. Susah sih, tapi kita harus belajar untuk mengontrol diri sendiri dan menahan keinginan untuk langsung membeli sesuatu yang kita inginkan pada saat itu juga. Karena untuk mendapatkan keamanan secara finansial, kita harus belajar menyimpan uang dan bikin anggaran. Kalau kalian pengen beli sesuatu yang mahal, coba deh tunggu beberapa hari dan pikir-pikir lagi. Bisa jadi kalian sadar kalau kalian sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama barang itu. Next, sifat buruk yang kelima, suka menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu udah kayak sifat bawaan manusia sih ya. Banyak dari kita yang gak suka tanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Dan kebanyakan orang yang masih miskin, masih pas-pasan itu sering melempar kesalahan. Terutama atas kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Mereka selalu menemukan sesuatu atau seseorang untuk disalahkan. Kalau nggak pemerintah, ya teman atau keluarga. Kalau nggak atasan atau bos mereka, ya rekan kerja mereka. Tapi, kalau kita nggak bisa mengakui kesalahan kita nggak bakal berkembang, kita bakal stuck di situ-situ aja. Banyak kemajuan yang bisa dicapai kalau kita bisa mengakui kegagalan dan kesalahan kita. Kalau kalian merasa sering menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain di hidup kalian, coba deh duduk dan evaluasi hidup kalian, cari tahu di mana sih kesalahan kalian. Berhenti menyalahkan orang lain hanya untuk kabur dari konsekuensi. Perbaiki kesalahan kalian dan kerja keraslah untuk mencapai tujuan kalian.
Menyalahkan orang lain hanya akan bikin kalian banyak musuh dan gak bakal menyelesaikan apa-apa. Sifat yang kayak gini bahkan bisa jadi bikin kalian stuck di level yang sama untuk waktu yang lama. Dan berani mengambil tanggung jawab atas tindakan yang kita perbuat adalah salah satu ciri-ciri pemimpin yang baik. Next, sifat buruk yang keenam adalah berteman dengan orang yang salah. Kalian pasti tahu kan lagunya Billie Eilish yang Birds of a Feather. Judul lagu itu diambil dari pepatah Inggris kuno yang bunyinya Birds of a feather flock together. Artinya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Tapi makna sebenarnya adalah orang-orang dengan minat dan selera yang sama secara alami akan berkumpul bersama. Maksudnya, kita bisa melihat diri kita dari siapa teman-teman kita. Nah, hal terburuk yang bisa dilakukan oleh orang yang masih pas-pasan atau orang yang miskin adalah bergaul sama orang-orang yang juga miskin. Kalian sadar nggak sih, kita itu cenderung berkumpul atau bergaul sesuai dengan tingkat keuangan kita. Dan hal ini bisa bikin kita tetap di level yang sama. Kalau kalian miskin, coba deh berteman sama orang yang lebih mapan secara finansial. Ini bisa bantu kalian belajar rahasia kesuksesan mereka yang bisa kalian tiru untuk naik ke level yang sama dengan mereka. Hindari banget deh bergaul atau berteman dekat sama orang yang malas. Karena kemalasan itu hanya akan menarik kemiskinan. Cari teman-teman yang rajin dan positif, yang kelihatan punya tujuan dalam hidup mereka, dan bergabunglah sama mereka. Tiru orang-orang yang udah sukses, dan kita juga bakal sukses. Next, sifat yang ketujuh, rasa takut. Rasa takut, sering mikirin hal-hal yang buruk, atau kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan takut sama apa yang nggak diketahui, itu sering banget bikin kita mundur, bikin kita menyerah. Dan ketika kita bicara soal keuangan, kita emang harus hati-hati dan memastikan secara teliti sebelum kita berinvestasi di apapun. Tapi, kalau kalian udah teliti dan tetap nggak mengambil tindakan, mungkin kalian punya masalah dengan rasa takut. Rasa takut bisa menghambat kalian untuk berinvestasi di bisnis yang menguntungkan, hanya karena kalian ketakutan karena nggak familiar sama bidang itu. Sementara, kalau kalian nggak mau terus-terusan jadi miskin, kalian perlu ngambil risiko sesekali. Seperti yang dibilang oleh Richard Branson, raja bisnis di Inggris yang punya lebih dari 400 perusahaan, bahwa kalian nggak bisa menjalankan bisnis tanpa mengambil risiko. Orang pemberani mungkin memang nggak hidup selamanya, tapi yang selalu berhati-hati nggak bakal hidup sama sekali. Jadi, kalau kalian nggak pernah mengambil risiko dalam hidup kalian bisa aja terjebak di level kalian sekarang untuk selamanya. Rasa takut muncul karena kalian meremehkan diri sendiri. Memulai hal baru, entah itu bisnis atau karir, bukan berarti kalian bakal gagal. Bisa jadi itu adalah awal dari hidup yang lebih sukses. Lanjut, sifat buruk yang ke-8, nggak punya ambisi atau tujuan. Tujuan bukan buat orang yang lemah. Tujuan itu ditetapkan oleh orang-orang yang pekerja keras, yang disiplin, yang bisa fokus, dan yang punya tekad kuat. Orang-orang yang gak bakal berhenti sampai mereka mencapai kesuksesan. Nah, banyak dari kita yang emang sengaja gak suka bikin tujuan karena takut gagal atau gak tahu caranya gimana. Padahal menetapkan tujuan itu bisa memberikan kita alasan untuk bangun pagi, bekerja keras, dan fokus untuk mencapai tujuan itu. Kita harus menetapkan tujuan yang baik. Jangan cuma tujuan kecil yang mudah dicapai tapi nggak ada dampak positifnya buat hidup kita. Tetapkan tujuan yang tinggi dan berjuang untuk yang terbaik dalam hidup kita. Lanjut lagi, sifat buruk yang ke-9 yaitu serakah. Banyak orang yang masih pas-pasan atau masih miskin, itu karena keserakahan mereka sendiri. Orang yang serakah itu biasanya bakal berusaha mengumpulkan dan menimbun semua yang dia bisa. Orang-orang yang kayak gini terlalu egois dan gak bakal mikirin orang lain. Kalau kita serakah, bakal susah buat kita untuk investasi sebagian dari pendapatan kita. Kita mungkin bakal menghabiskan semuanya untuk diri kita sendiri. Ini bisa bikin kita nggak punya apa-apa pada akhirnya. Nah, kalau kalian masih miskin dan serakah,
Coba deh introspeksi, evaluasi keuangan kalian, kendalikan keserakahan kalian, tetapkan tujuan, dan mulailah menabung dan berinvestasi. Lanjut, sifat buruk yang ke-10, kurang fokus. Penting banget untuk kita fokus pada apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Kalau kita punya tekad, punya visi, dan fokus, kita bisa mencapai semua impian kita. Dalam hidup ini ada banyak banget hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus, ada banyak distraksi. Tapi tanpa fokus dan ketekunan, kita mungkin gak bakal bisa mencapai tujuan kita. Next, sifat yang ke-11, bodoh. Banyak banget dari kita yang masih bodoh, dalam arti kita menganggap semuanya bakal baik-baik aja, tanpa kita benar-benar peduli sama apa yang kita lakukan dan yang gak kita lakukan. Kita sering lupa bahwa tanpa usaha gak bakal ada hasil. Segala sesuatu gak bakal terjadi begitu aja. Kita harus bangkit dan membuat hal itu terjadi. Banyak banget dari kita yang masih suka buang-buang waktu, bangun setiap hari tanpa arah atau tujuan yang jelas, dan sebelum kita sadar, hari udah berakhir. Next, sifat buruk yang ke-12, gak pernah mencari bantuan. Kadangkala, pada titik tertentu di dalam hidup ini, kita pasti butuh bantuan dari orang lain, khususnya dalam hal keuangan ya. Kita mungkin butuh bantuan dari ahlinya. Banyak jutawan dan miliarder yang punya mentor, dan mereka memanfaatkan bantuan dari mentor mereka ketika membangun bisnisnya. Jadi, kita sebaiknya jangan sombong dan carilah bantuan di saat kita butuh. Next, sifat buruk yang ke-13, kurang percaya diri. Kalian tahu nggak sih, orang-orang kaya itu biasanya mereka udah melihat diri mereka sendiri menjadi kaya sebelum hal itu benar-benar terjadi. Melihat dan percaya bahwa kita bisa mencapai tujuan dan impian kita adalah syarat penting untuk bisa sukses. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang gak pernah percaya bahwa kita bisa mencapai impian kita. Nah, kalau kita bisa mengubah mindset ini dan percaya bahwa kita punya apa yang kita butuhkan untuk mengubah hidup kita bisa bekerja keras dan mencapai kesuksesan. Lanjut, sifat buruk yang ke-14, mengabaikan diri sendiri. Kebanyakan dari kita yang masih pas-pasan dan miskin sebenarnya nggak bodoh. Aku yakin banyak dari kita yang punya ide bagus, yang kalau dijalankan bisa menghasilkan banyak uang. Tapi sayangnya mungkin karena kita malas atau nggak percaya diri dan berbagai kebiasaan buruk lainnya, kita akhirnya menyerah sama impian kita. Kalau kalian punya ide yang bagus dan nggak bisa menjalankannya secara finansial, nggak punya modal, kalian bisa cari bantuan. Atau kalian bisa juga jual ide kalian ke keluarga dan teman-teman. Mungkin bisa jadi partner bisnis mereka. Kalau orang-orang kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dan banyak orang sukses lainnya mengabaikan ide mereka sendiri, mereka nggak bakal ada di posisi mereka sekarang. Nah, itu dia beberapa sifat jelek yang perlu dihilangkan kalau kalian nggak mau miskin selamanya. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.